Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di subuh hari ini bisa kembali dikumpulkan untuk sama-sama melanjutkan kajian rutin. Insyaallah dalam kesempatan kali ini melanjutkan pembahasan ilmu tauhid dari kitab tauhid. Sekarang masuk ke bab yang kedua, yaitu judulnya Babu bayani fadli tauhidi wa ma yakfuru atau wa ma yukaffaru minat dzunub. Bab penjelasan keutamaan tauhid dan yang diampuni dosa atau dan yang pengampunan dosa dengan tauhid itu. Jadi maksudnya nanti syarat diampuni dosa itu adalah bertauhid dan meninggalkan kesyirikan. Penulis rahimahullah ta'ala mengemukakan ayat Al-Quran surat Al-An'am ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Yaitu orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah yang akan mendapat keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ayat ini pada saat turun dan dibaca oleh para sahabat, itu mereka mengalami sedikit pertanyaan di dalam diri mereka di dalam ayat ini, di mana di dalam ayat ini dikatakan syarat orang mendapat petunjuk, orang mendapat keamanan atau keselamatan, yaitu tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman. Ini adalah sesuatu yang berat. Karena kata mereka, siapa di antara kita yang kena zalim? Pasti ada. Besar kecilnya gitu baik zalim kepada orang, zalim kepada diri sendiri minimal. Maka sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam hadis Sahih Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud, qala, dia berkata, lamma nazalat, ketika turun ayat ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, qulna, kami bertanya, ya Rasulullah, ayyuna la yazlimu nafsahu. Wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak menzalimi dirinya? Kalau seperti itu berarti tidak ada yang selamat. Karena setiap kita semuanya mencampuri keimanan dengan kezaliman. Tadi minimal zalim terhadap diri sendiri. Zalim terhadap diri sendiri itu tidak menjalankan kewajiban, atau ada kekurangan di dalam pelaksanaan kewajiban, terlebih menzalimi orang lain. Qala, maka Rasul menjawab,
laisa kama taqulun. Ya, hal itu tidaklah seperti apa yang kalian katakan. Lam yalbisu imanahum bidzulmin. Yang dimaksud dengan mereka tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, artinya adalah bisyirkin, dengan kesyirikan. Nah, jadi kezaliman di sini bukan kezaliman biasa, ya, tetapi kezaliman yang paling besar, yaitu apa? Kesyirikan. Jadi syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kezaliman terbesar. Karena zalim itu kan lawan dari adil. Adil itu kan artinya wad'u syai'i fi mahalihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya, ya, sesuai peruntukannya. Itu makna adil. Makanya kan makna adil itu bukan sama rata. Ya, para bapak punya anak yang satu misalnya SMA, ya, SMP, SD, tentu ketika memberikan bekal kan beda, disesuaikan dengan kebutuhan. Kebutuhan SMA berbeda dengan kebutuhan SMP, dengan kebutuhan anak SD, ya kan? Nah, ketika para bapak memberikan bekal sesuai dengan kebutuhannya yang berbeda-beda tadi, itulah adil. Tapi justru kalau bapak memberikan dengan jumlah yang sama, ya, itu tidak adil. Jadi adil itu bukan sama rata, tapi wad'u syai'i fi mahalihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan posisinya. Ya, nah, zalim itu sebaliknya, berarti tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, di mana dia mempertuhankan Tuhan selain Allah. Hak ketuhanan itu hanya ada pada Allah. Ketika dia menempatkan ketuhanan kepada selain Allah, berarti itu kezaliman, bahkan itu kezaliman yang besar. Nah, ini sebagaimana dikatakan oleh seorang hamba yang soleh, yaitu Luqmanul Hakim, di dalam surat Luqman. Rasul mengatakan, awalam tasma'u ila qawli Luqman libnihi. Ya, apakah kalian tidak mendengarkan kepada perkataan Luqman kepada anaknya, ya, yang berkata, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar, yang sangat besar. Ya, kezaliman yang paling besar. Jadi di sini Rasul menegaskan bahwa syirik itu adalah kezaliman besar. Makanya ketika disebut orang beriman yang tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman, maksudnya syirik. Karena kesyirikan itu, apalagi syirik yang besar yang sudah kita bahas sebelumnya di pertemuan sebelumnya, itu bisa mengeluarkan orang dari Islam, ya, artinya gugur keimanan. Ya, jadi ini menunjukkan keutamaan tauhid dan bahayanya syirik, ya, di mana orang tidak akan selamat, ya, tidak akan mendapatkan petunjuk. Ya, al-amnu itu ada yang menafsirkan, ya, keselamatan, keamanan di akhirat, artinya terhindar dari siksa api neraka dan masuk ke dalam surga. Ya, dan sedangkan muhtadun, mendapat petunjuk, ya, maksudnya adalah di dunia. Ya, seperti yang ditafsirkan oleh Hasan Al-Basri, ya, Al-Kalbi, yang mereka mengatakan ulaika lahumul amnu fil akhirah. Mereka mendapatkan keamanan, keselamatan di akhirat, ya, wa muhtaduna fid dunya, ya, dan mereka mendapatkan petunjuk di dunia. Ya, walaupun ada sebagian ulama lain
yang lebih menilai umum, baik keamanan, keselamatan di akhirat ya ataupun di dunia. Ya, nah di sini kita bisa lihat ya di dalam kenyataan ya, ketika orang melakukan kesyirikan tadi itu, kita akan lihat ya dalam kehidupannya ya banyak ketidakamanan, ketidaknyamanan, ya banyak diliputi dengan kegelisahan. Itu orang-orang yang masuk ya melakukan kesyirikan. Ya misalnya melakukan sihir-sihir ya, melakukan meminta tolong bantuan kepada para jin. Ya itu bisa kita lihat kehidupan mereka ya tidak aman, tidak nyaman. Bahkan itu bisa turun-temurun. Ketika jin itu misalnya ya ada ya orang itu ya dengan benda-benda tertentu gitu ya, itu akan diwariskan, sehingga baik dia kemudian keluarganya, keturunan-keturunannya ya terus kemudian dibuat tidak aman. Ya itu adalah salah satu bentuk kesyirikan. Karena kesyirikan ini ya tidak ya lepas dari setan ya, termasuk ya dari golongan jin. Ya ketika orang melakukan kesyirikan, di situ ada setan. Ya artinya yang mereka sembah ketika mereka menyembah atau mempertuhankan benda-benda ya, patung, batu, ya pohon dan sebagainya, di situ ada setan, ada jin di situ. Ya sebenarnya dituhankan. Ya, nah ini akan menyebabkan kegelisahan dalam hidup. Makanya di sini Allah tegaskan bahwa orang yang tidak melakukan kesyirikan, dia akan mendapat keamanan, mendapatkan ketentraman di dalam menjalani hidup. Jadi kalau kita ingin tentram hidup kita, tidak diganggu tadi ya oleh iblis, oleh jin, jangan sekali-kali melakukan kesyirikan. Ya, ada orang yang untuk menghindari gangguan-gangguan ya jin tadi itu, justru dihadapi dengan kesyirikan lagi. Ya kan, dengan bantuan dukun lagi gitu. Itu tidak menyelesaikan masalah. Ya kalau kita ingin menyelesaikan masalah dari hal-hal tadi itu, hilangkan kesyirikan-kesyirikan itu. Ya hilangkan di mana pengundang jin itu. Jika ada benda-benda ya yang itu menjadi tempat atau pengundangnya jin, ya maka dihancurkan, seperti yang dulu Rasul pernah disihir ya oleh seorang Yahudi, yang itu merupakan sebab turunnya surat Al-Alaq ya, dan Al-Falaq dan An-Nas. Ya, jadi dia menyihir dengan bubul-bubul ikatan-ikatan yang disimpan di bawah sumur itu. Rasul menyuruh sahabat ya untuk mencari. Ya, akhirnya diketemukan, dan ketika turun surat Al-Falaq dan An-Nas itu kan jumlah keseluruhan ayat itu 11 ayat. Ya, dan ikatan-ikatan ada 11 ikatan. Setiap kali dibacakan satu ayat, terlepaslah satu ikatan. Ya, akhirnya dihancurkan, dibakar. Nah, jadi orang-orang yang melakukan kesyirikan tadi itu akan membuat gelisah, ada gangguan-gangguan. Ya, itu apalagi di Indonesia ini sangat banyak sekali ya orang-orang yang melakukan hal seperti itu ya, mistis dan sebagainya, sehingga justru akan menyengsarakan hidupnya. Maka untuk menghilangkan itu semua, ya hilangkanlah kesyirikan.
Karena kalau diatasi dengan kesyirikan lagi, tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan terus menambah masalah. Jadi Allah sudah mengingatkan di sini, baik itu keamanan, ketentraman di dunia maupun di akhirat. Ya, nah ini adalah keutamaan ya tauhid dan bahayanya ya kesyirikan ya. Kemudian beliau menyebutkan ya hadis dari Ubadah bin Somit radhiyallahu anhu, ya Rasulullah SAW bersabda, man syahida an la ilaha illallah, siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah wahdahu semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, ya, dan bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah hamba Allah dan rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan dia adalah merupakan kalimatnya ya yang Allah berikan ataupun hembuskan ya ke Maryam, wa ruhum minhu, dan dia merupakan ruh ya dari Allah, wal jannatu haqqun wan naru haqqun, bahwa dan surga itu adalah benar dan neraka itu benar, adkhalahullahu jannata, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga, ala ma kana minal amal, sesuai dengan amalannya. Ya, dari sini ditegaskan bahwa syahadat ya tauhid ya tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak menyekutukannya. Jadi ini satu paket ya, orang bertauhid itu sekaligus menghindari kesyirikan. Karena tidak bisa orang hanya menyatakan diri bertauhid ya tapi tidak meninggalkan kesyirikan. Jadi tauhid itu kan sebagaimana yang sudah dibahas, bukan hanya pernyataan, bukan hanya ucapan, bukan hanya keyakinan dalam hati, ya, tetapi harus dibuktikan dengan amal. Makanya iman itu mencakup 3 hal tadi itu, menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang telah disampaikan oleh para ulama sejak salafus saleh, ya, bahwa iman itu mencakup 3 hal, ya, atasdiqu bil qalbi, keyakinan dengan hati, wal iqraru bil lisan, menyatakan dengan lisan, wal amalu bil arkan, dan mengamalkan. Jadi kalau orang meyakini saja dalam hati bertauhid, kemudian diucapkan, tapi dalam amalannya dia masih melakukan kesyirikan, tidak akan diterima. Apalagi tadi terutama kesyirikan yang besar, yang bisa mengeluarkan orang dari Islam. Jadi harus dibuktikan dengan amalan. Dan amalan yang paling tinggi tadi itu adalah ikhlas. Ya, beribadah murni, ikhlas itu murni kepada Allah. Makanya kan Qul huwallahu ahad itu dinamakan surat Al-Ikhlas. Artinya memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah, karena kita katakan Qul huwallahu ahad, Allah yang Maha Esa. Jadi satu-satunya Allah yang dituju dalam ibadah kita. Itu amalan yang paling tinggi. Ikhlas itu amalan hati. Ya. Nah, kalau orang kemudian masih menuhankan selain Allah, ya, masih mengagungkan ya, selain Allah ada sesuatu yang diagungkan, ya, yang dimuliakan sampai ke batas ketuhanan gitu, ya, itu adalah kesyirikan terhadap apapun. Jadi ini satu paket antara tauhid dan meninggalkan kesyirikan.
Ya, dan berikutnya bersyahadat bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, dan termasuk di sini dinyatakan Nabi Isa secara khusus. Ini sebagai bantahan bagi orang-orang Kristen yang menuhankan Nabi Isa. Ya, karena ya hakikatnya ya mereka juga orang-orang musyrik, orang-orang Kristen itu. Walaupun dari segi penamaan ya itu dibedakan antara orang-orang musyrik yang lain dengan Yahudi dan Kristen. Kalau Yahudi dan Kristen itu diistilahkan dengan ahli kitab, tapi semuanya adalah orang kafir. Seperti di surat Al-Bayyinah, ya kan, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Ya, orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik. Ya, ahli kitab itu orang Yahudi dan Kristen, dan orang musyrik ya artinya yang selainnya, ya, non muslim yang selainnya, yang mereka semua musyrik karena menuhankan selain Allah. Walaupun pada kenyataannya tadi orang-orang Kristen pun kan menuhankan selain Allah, yaitu Nabi Isa. Ya, tapi diistilahkan dengan ahli kitab. Ya, kenapa dibedakan istilahnya? Karena ada hukum-hukum nanti yang akan berbeda. Ada kekhususan, misalnya sembelihan ahlul kitab itu halal buat kaum muslimin secara umum, karena biasanya mereka tidak mempersembahkan sembelihan mereka untuk selain Allah, kecuali kalau jelas-jelas kita tahu ya, melihat langsung, mendengar langsung bahwa ahlul kitab itu menyembelih, ya, mempersembahkan misalnya untuk selain Allah, ya baru itu jelas haram. Ya, karena salah satu yang diharamkan itu adalah wa ma uhilla bihi li ghairillah, yang disembelih untuk selain Allah. Jadi ada kekhususan dalam hukum ahlul kitab, tapi mereka semua tentu kafir, dan hakikatnya juga mereka melakukan kesyirikan. Dan kalimatnya maksudnya apa? Ya, kalimat di sini adalah Allah menciptakan Nabi Isa itu dengan kalimat kun fayakun. Ya, karena Nabi Isa kan lahir tanpa melalui seorang ayah, tidak seperti manusia yang lain. Jadi disebut kalimatullah Nabi Isa itu karena Allah menciptakan Nabi Isa itu dengan kalimat kun fayakun. Dengan kalimat kun, jadilah, maka terjadilah. Ya kan? Jadi yang ditanamkan, yang dimasukkan ke dalam rahim Maryam, ya, tiba-tiba kemudian terbentuk, ya, dia ya dari janinnya kemudian menjadi seorang bayi yang lahir. Itu Nabi Isa alaihissalam. Wa ruh minhu, dan juga ruh yang Allah tiupkan. Ya, ruh yang Allah tiupkan kepada Nabi Isa. Ya, tentu ruh-ruh itu ya semuanya manusia ketika diciptakan ya sama ditiupkan oleh Allah. Ya, wa nafakha fihi min ruhihi. Allah meniupkan ruhnya, ya, kepada semua manusia yang diciptakan, ya, sejak Nabi Adam kemudian keturunan-keturunan yang lain. Ya. Surga itu benar, ya, neraka itu benar. Nah, jadi ini adalah syahadat tadi. Siapa yang betul-betul bersyahadat, nah syahadat ini diterima, yang menjadi titik tekan dalam pembahasan kita itu adalah tadi la syarikalah, tidak ada kesyirikan. Maka apa balasan yang akan didapatkan? Allah akan memasukkannya ke dalam surga sesuai dengan amalannya. Artinya nanti di surga itu bertingkat. Tingkatan surga akan didapatkan oleh orang yang sesuai dengan amal soleh yang dia lakukan. Banyak sekali tingkatan surga itu. Nah, nanti yang akan menentukan
kita ada di tingkat mana, ya itulah amalan kita. Cuman syarat untuk bisa masuk ke dalam surga itu adalah tadi bersyahadat tauhid, ya, dan meninggalkan kesyirikan. Karena kalau orang melakukan kesyirikan, tidak sah imannya, tidak sah tauhidnya, sehingga akan terhalang dari surga, tidak akan masuk ke dalam surga. Makanya pentingnya kita bahas tauhid ini, karena ya masih banyak praktek-praktek kesyirikan yang kita lihat di masyarakat. Ini bahaya, hal yang harus kita perbaiki. Pertama, ketika orang ingin memperbaiki dirinya, memperbaiki amalnya, ya dimulai dari tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Karena amal-amal soleh yang lain nanti itu tidak akan ada gunanya, ya. Misalnya ada ya yang setiap hari membantu orang, itu secara sosial bagus. Ada orang-orang yang kesusahan dia bantu, ya dia kasih bantuan setiap hari misalnya gitu. Dia membantu orang, tetapi pada saat yang sama dia melakukan kesyirikan, ya, dan kesyirikan itu kan dibalut dengan melestarikan budaya, ya, melestarikan budaya kesundaan, di mana meyakini ya di alam ini ada kekuatan-kekuatan, ada dewa-dewa, ya, sehingga dilakukanlah ritual-ritual, ya, untuk persembahan alam, ya, makanya ada nari-nari gitu. Makanya kan ritual-ritual mereka itu biasa dilakukan di alam terbuka, ya, di alam terbuka. Ini jelas kesyirikan, ya, dan itu adalah tipuan setan. Karena orang dari dulu juga terjatuh kepada kesyirikan itu, dibalut dengan kemasan-kemasan yang menarik, kemasan-kemasan yang bagus, sehingga orang tidak menyadari itu kesyirikan. Ya, dan kita harus tahu hakikatnya. Jadi awal mulanya itu di zaman Nabi Nuh itu, ya. Makanya ada surat Nuh secara khusus. Bagaimana dakwah, dan itu inti dakwah, ya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah dakwah kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Makanya kalau kita baca surat Nuh itu adalah sebagai teladan bagaimana Nabi Nuh itu berdakwah. Ya kan, inni da'awtu qaumi lailan wa nahar. Aku itu berdakwah siang malam. Ya, malam Ajidhum min du'ai ila firara, mereka terus lari, ya, dengan cara terang-terangan, dengan cara sembunyi-sembunyi. Ya, apa inti yang didakwahkan oleh Nabi, oleh para rasul semuanya, ya, adalah mengajak kepada tauhid, mengajak kepada meninggalkan kesyirikan. Karena umat Nabi Nuh itu pada saat didakwahi mereka yang pertama melakukan kesyirikan, di mana mereka mengatakan la tadarunna wadda wala suwa'a wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasr. Jangan kalian tinggalkan, ya, Tuhan-Tuhan kalian. Nah, ini kan disebutkan 5 nama itu. Wadda, ya, Suwa, ya, Ya'uq, Wadda wala suwa'a wala ya'uqa wa yaghus wa nasr. Itu kan 5 nama berhala. Yang 5 ini tadinya adalah orang-orang soleh, orang-orang soleh yang diputuskan, ya, dibuat patung-patungnya. Awalnya memang tidak disembah, hanya untuk pengingat, ya, bahwa ini, ya, mengingat orang-orang, mengenang orang soleh. Ya, tapi kan dari generasi ke generasi, akhirnya kemudian malah dituhankan, malah disembah. Dan ketika menyembah pun mereka diberikan apa? Alasan-alasan yang bagus.
Ya, alasan-alasan yang seakan-akan benar. Di surat Az-Zumar ya, Allah mengatakan ketika ditanya, kenapa kalian menyembah berhala? Mereka kan alasannya ma na'budul asnam illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah patung-patung ini kecuali ya agar menjadikan kami dekat dengan Allah sedekat-dekatnya. Jadi yang kita sembah ini bukan patung, ini hanya perantara yang mendekatkan kita kepada Allah. Karena kalau kita langsung kepada Allah, siapa kita? Kita ini orang-orang berdosa, ya kan? Orang-orang yang berlumuran dosa, yang sehingga kalau kita langsung ke Allah ibadah ataupun berdoa kepada Allah, ya kita tidak yakin bisa diterima oleh Allah. Nah ini kan bisikan setan, Pak. Sehingga dengan alasan seperti itulah mereka menjadikan perantara-perantara itu. Sehingga orang, oh iya juga gitu ya. Benar juga, ya siapa kita orang bersekolah banyak dosa langsung kepada Allah. Jadilah perantara. Nah itu dari awal seperti itu, Pak. Penyembahan berhala, kemusyrikan itu seperti itu. Dan sampai sekarang terus dihembuskan oleh setan itu. Ya, kalau kamu doa langsung ke Allah, nggak akan diterima. Ya kan, sama kan kayak ke orang juga untuk bisa mendapatkan yang diinginkan. Memohon permohonan itu kan harus pakai pelicin gitu ya. Ada orang dalam, ada pelicinnya, ada orang dalamnya gitu. Jadi disamakan. Ya maka kita perlu ya mencari wasilah-wasilah, cari perantara-perantara. Ya, nah maka dicarilah para wali, carilah kuburan-kuburannya. Jadi kan perantara. Ya, jadi kita harus ingat ini adalah tipuan setan sejak dulu yang kata Allah Subhanahu wa taala bahwa setan-setan itu baik dari jin ataupun manusia. Ya, ayat itu layuhuna ba'duhum ya libadin zuhrufal qawli gurur. Ya. Jadi kata Allah di dalam ayat yang lengkapnya ya. Makanya ada surat Az-Zukhruf ya. Itu kan dari situ ya kata Az-Zukhruf itu. Nah ini ya surat dari surat Al-An'am justru ya. Surat Al-An'am ayat 112. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin. Dan begitulah kami menjadikan bagi setiap nabi aduwan musuh syayatinal insi wal jinni. Setan-setan manusia dan jin yuhi ba'dhum ila ba'din, yang mewahyukan maksudnya mengilhamkan, menyampaikan ya sebagian mereka kepada sebagian yang lain zuhrufal qawli, ya kata-kata yang menipu, yang indah, kata-kata yang indah, gurur tujuannya untuk menipu. Ya sehingga akan terus berlanjut kesesatan itu ya, yang dibela, yang dikemas dengan ungkapan-ungkapan yang indah tadi. Ya sehingga ya teruslah berjalan kesesatan, kemusyrikan itu. Seperti tadi bahwa kita harus melestarikan budaya. Ya, jadi budaya-budaya kemusyrikan itu dilestarikan. Nah itu kan alasannya. Dan itulah hembusan setan tadi, zuhrufal qaul tadi itu. Sehingga jadi terus aja lestari kesyirikan. Ya, sebagai orang Sunda perlu ngamuk bule gitu ya. Atau menjaga budaya Sunda.
Islam tidak anti budaya, ya budaya-budaya yang bermanfaat untuk duniawi kita itu silakan. Tapi kalau budaya sudah mengandung kesyirikan, ya tentu sebagai orang Islam ya harus berusaha untuk meninggalkan. Ya, itu masih misalnya kita menghasilkan pakaian untuk kebutuhan. Dan justru yang akan bermanfaat, ya menghasilkan apalagi makanan-makanan khas itu silakan. Pakaian-pakaian yang selama tidak melanggar syariat, ya setiap daerah itu kan silakan untuk membuat ciri khas sendiri gitu ya, yang ada manfaatnya dalam kehidupan dunia, bukan hal-hal yang justru secara akal sehat pun tidak bisa, kita tidak menerimanya. Ya, ya ada acara-acara ritual tertentu gitu ya. Nah itu ya, jadi ini yang kedua ya, bahwa orang yang betul-betul merealisasikan tauhid dengan sebenarnya, ya dengan meninggalkan kesyirikan, dia akan masuk surga ya sesuai dengan amalannya. Ya, nah berikutnya dalam hadis lain ya disebutkan, ya otomatis ketika orang masuk ke dalam surga, dalam hadis lain itu hadis Itban, ya Rasulullah SAW bersabda, fa innallaha harrama 'alan nar, sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka man qala la ilaha illallah, siapa yang berkata, ya. Nah, berkata di sini bukan hanya ucapan tadi, harus dibuktikan. Ya, yang tentu saja diperlihatkan dengan perkataan. Tapi perkataan itu bukan perkataan kosong gitu. Perkataan yang betul-betul kuat dengan keyakinan hati dan dibuktikan dengan amalan tadi. La ilaha illallah itu tadi. Ya yabtaqi bidzalika wajh Allah, dia mengharapkan dengan hal itu wajah Allah. Jadi dengan murni, ya hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Gitu ya. Makanya kan ada hadis lain yang mengatakan, siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Ya, tapi ucapan itu tadi ya diiringi dengan keyakinan yang kuat dalam hati dan dibuktikan dengan amalan, bukan hanya sekedar ucapan. Ya, di samping memang dengan izin Allah, ya orang yang memang selama hidupnya betul-betul dia menjaga kalimat la ilaha illallah tadi, dan selama hidupnya terus berusaha yang mengamalkan, bahkan memperjuangkan, nah, sehingga di akhir hayatnya itu akan dimudahkan oleh Allah untuk mengucapkan itu. Ya, tapi kalau orang selama hidupnya tidak benar-benar tadi ya menjalankan tauhid, itu akan sulit mulutnya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya, nah kemudian hadis yang terakhir, nah ini yang keutamaan berikutnya ya, yaitu akan diampuninya dosa. Itu dari hadis Sa'id Al-Khudri, Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, qala Musa, Nabi Musa alaihissalam berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, alimni syai'an adkurka wa ad'uka bihi, ajarkanlah aku sesuatu yang dengannya aku mengingatmu dan berdoa kepadamu. Qala, ya Allah berfirman, qul ya Musa la ilaha illallah, katakanlah wahai Musa la ilaha illallah. Jadi yang diajarkan oleh Allah itu ya hanya perkataan la ilaha illallah yang harus senantiasa dibaca, disebut. Qala,
Nabi Musa berkata, kullu ibadika yaquluna hadza, setiap hambamu, apakah setiap hambamu mengatakan ini? Ya, qala, Allah menjawab, ya Musa, wahai Musa. Tapi di sini Allah tidak menjawab secara langsung ya apa yang ditanyakan Nabi Musa, ya, tetapi menyampaikan yang lebih penting. Ya, tentu kan tidak setiap manusia ya atau hamba Allah itu beriman. Ya, di antara mereka ada yang beriman, ada yang kafir. Ya, tentu orang-orang kafir kan mereka tidak mengatakan dan tidak meyakini la ilaha illallah. Jadi Allah menyampaikan, ya Musa, law anna samawati sab'a wa amirahunna ya ghairi wal aradina sab'a. Wahai Musa, kalaulah langit yang 7 dan para penghuninya ya selain ghairi selainku, wal aradina sab'a, dan bumi yang 7 ya fi kafatin ya di satu daun timbangan, ya, wala ilaha illallah fi kafatin, dan kalimat la ilaha illallah di timbangan yang lainnya, yang satunya ya malak bihinna la ilaha illallah, maka la ilaha illallah itu akan lebih berat ya timbangannya. Jadi ini menunjukkan keutamaan kalimat la ilaha illallah. Kalau seluruh langit, ya, langit itu kan semua ada 7 ya, ada 7 lapis, dan para penghuninya. Nah, artinya langit itu semua ada penghuninya. Langit pertama, kedua, dan seterusnya. Di situ ada para penghuni, ya, para malaikat, ya, dan makhluk-makhluk yang lain yang tidak kita ketahui. Nah, termasuk bumi itu juga disebut ada 7 lapis bumi, dan para penghuninya juga yang ada di sana. Jadi artinya semua makhluk ini, karena kan di atas bumi itu semua langit. Jadi yang disebut langit itu ya setiap yang ada di atas kita itu langit. Artinya semua makhluk tadi ya, yang ada di langit, yang ada di bumi, kalau ditempatkan di satu daun timbangan. Timbangan itu ada 2 ini ya, ditempatkan di salah satunya, lalu kalimat la ilaha illallah ditempatkan di satunya lagi, ya akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Jadi ini menunjukkan betapa besarnya ya kalimat la ilaha illallah. Makanya inilah yang akan menjadi penyelamat di akhirat. Ya, kalau orang bisa menjaga la ilaha illallah ini, walaupun dia banyak dosa, ketika ditimbang nanti di akhirat, ya pada saat ditimbangnya amalan itu, walaupun dosanya berat banyak gitu ya, ditimbang, tapi dia masih menjaga kalimat la ilaha illallah sampai akhir hayatnya tadi itu, akan lebih berat la ilaha illallah. Makanya di dalam hadis yang lain itu digambarkan dengan kata bitokoh, ya bitokoh. Jadi di dalam bitokoh itu artinya kartu. Di kartu itu ada tertulis la ilaha illallah. Artinya selama hidupnya orang itu menjaga la ilaha illallah, dia punya kartu isinya la ilaha illallah, lalu dia punya dosa-dosa ya yang tertulis di dalam sijilat. Sijilat itu buku-buku yang tebal. Karena saking banyaknya, ya bukunya sangat tebal sekali berisi dosa-dosa. Nah, buku-buku yang tebal itu ditimbang. Ya, di satu daun timbangan ditempatkan, lalu satu kartu tadi yang isinya la ilaha illallah. Nah, itu lebih berat kartu itu.
dibanding dengan seluruh buku-buku yang tebal tadi itu, berjilid-jilid dosanya saking banyaknya. Ya, nah makanya dalam ini masih ada hadis yang berikutnya itu jelas ya, sesuai dengan penjelasan tadi. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia menghasankannya dari Anas bin Malik. Ya, dia berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala. Nah, ini hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman, ya bena Adam, wahai anak Adam, keturunan Adam, manusia, inna kalau ataitani bikorobil ardi khotoya. Ya, sesungguhnya engkau, ya, atau seandainya ya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, ya, dengan dosa sepenuh bumi, summa laki tadi, ya, kemudian engkau menemuiku, ya, bertemu denganku nanti ya ketika meninggal menghadap Allah. La tusyriku bihi syai'an, dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak melakukan kesyirikan. La ataituka bi qurabiha maghfiratan, niscaya aku akan berikan kepadamu ampunan, ya, sepenuh jagat atau sepenuh bumi pula. Ya. Nah, jadi ini pengampunan Allah terhadap dosa-dosa manusia, dan harus digarisbawahi tadi di dalam hadis tadi itu la tusyriku bi syai'an. Jadi engkau datang kepadaku dalam keadaan tidak syirik, dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang lain. Ini sesuai dengan ayat kan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik jika Allah menghendaki, sehingga menjadi syarat dosa-dosa yang lain itu bisa terampuni dengan syarat tidak syirik. Maka sebaliknya, kalau orang melakukan kesyirikan, dosa-dosa yang lain pun tidak akan diampuni karena dia syarat. Ya, nah makanya harus ya kita selalu memperhatikan, ya, berhati-hati, ya, pada diri kita, pada keluarga kita, ya, di masyarakat, ya, baik itu syirik yang besar dan syirik yang kecil harus kita tinggalkan, karena yang membedakan besar kecilnya itu kan sebenarnya hanya dalam hati. Ya, seperti yang sudah kita bahas, misalnya kan banyaklah hal-hal yang dijadikan jimat supaya untuk bisa mendatangkan keselamatan. Ya, itu kan yang membedakan apakah syirik besar atau kecil itu hatinya, keyakinan dia. Kalau misalnya ada benda jimat, ya, dia meyakini itu bisa mendatangkan keselamatan. Nah, kalau meyakininya hanya sebagai perantara, bahwa yang mendatangkan keselamatan itu masih meyakini itu Allah, cuma ini perantara saja, itu syirik kecil. Tapi syirik kecil itu dosa besar, hati-hati. Jangan dianggap syirik kecil berarti dosa kecil. Enggak, syirik kecil itu maknanya tidak mengeluarkan orang dari Islam. Makna syirik kecil itu tidak mengeluarkan dari Islam. Dia masih muslim, tapi dosa besar, melakukan dosa besar, kesyirikan itu. Nah, tapi kalau meyakini bahwa benda itu saja, ya, jimat itu saja yang bisa mendatangkan keselamatan, ya kan, sudah menghilangkan itu peran Allah yang sesungguhnya yang mendatangkan keselamatan. Dia sangat terpaut kepada benda itu, sangat terpaut, ya, artinya cinta. Makanya kan ada kesyirikan dalam cinta. Hatinya terpaut dengan benda itu. Ya, dia merasa senang, merasa sedih, itu
diikatkan dengan benda tersebut. Ya, apakah itu yang dia bawa kemana-mana gitu, benda tersebut, ataukah yang disimpan di rumah. Jadi hatinya itu sangat terpaut. Nah, itu syirik dalam kecintaan. Ya, syirkul mahabbah. Ya, jadi kalau sudah menempatkan kecintaan itu sama seperti kecintaan kepada Allah tadi itu sudah syirik besar. Ya, sudah termasuk kategori syirik besar tadi ya, sampai hanya meyakini benda ini saja yang mendapat keselamatan, mendatangkan keselamatan dan bisa menghilangkan musibah, bala gitu ya. Itu jelas syirik besar. Nah, syirik besar ini mengeluarkan orang dari Islam. Tidak akan bisa dia keluar dari syirik yang besar itu ya kalau tidak bertobat. Dan biasanya orang melakukan kesyirikan itu ya tadi karena menganggap itu sesuatu yang benar, dikuatkan dengan zuhruful qaul tadi gitu ya, perkataan-perkataan yang seakan benar, sehingga orang itu sulit untuk bertobat. Ya, nah ini sangat berbahaya di masyarakat kita. Coba lihat, masih ada yang melakukan hal seperti itu. Sehingga kalau orang terjatuh ke dalam kesyirikan itu, walaupun dia ngaku sebagai orang Islam, ya walaupun dia melaksanakan sholat ke masjid, tapi kesyirikannya masih dijaga, itu nggak ada gunanya. Pada hakikatnya dalam pandangan Allah dia bukan orang Muslim, bukan orang mukmin, ya kan? Tapi tentu ya kita tidak memastikan dengan memvonis bahwa kamu musyrik gitu. Ya, tidak memastikan, karena kan kita hanya menjelaskan. Kalau kita lihat dia melakukan perbuatan itu, ya kita bahas bahwa ini adalah kesyirikan agar dia segera bertobat. Ya, bukan memvonis orangnya. Ya, kalau memvonis orangnya justru bukan dakwah itu, justru orang udah nolak duluan gitu, marah duluan. Kita jelaskan aja bahwa perbuatan ini adalah kesyirikan, supaya kamu selamat ya tinggalkan. Ya, ditinggalkan. Ya, karena tadi ya ada orang-orang yang terlihat ya dalam penampilannya dia orang Islam, akan melakukan sholat, dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Islam, berpenampilan ya seperti orang-orang Islam. Hakikatnya kalau orang melakukan syirik besar, dia bukan orang Islam dalam pandangan Allah. Ya, apakah ada orang-orang Islam tadi yang mengaku Islam melakukan kesyirikan? Banyak, karena sudah diperingatkan oleh Nabi bahwa akan banyak di umatku ini yang melakukan kesyirikan. Jadi pembahasan kesyirikan ini harus terus disampaikan gitu. Ya, agar orang berhati-hati. Ya. Nah, jadi keutamaan yang terakhir tadi bahwa orang yang betul-betul bertauhid, meninggalkan kesyirikan, dia akan diampuni dari dosa-dosa yang lain. Ya, bahkan walaupun dosa-dosa besar yang lain. Ya, kalau tadi betul dia merealisasikan tauhid dan dia menjadi syarat ya diampuninya dosa. Ya, tapi dengan berusaha memohon ampun ya. Kalau orang memohon ampun ya dengan syarat tadi meninggalkan kesyirikan, insya Allah diampuni oleh Allah. Ya, diampuni oleh Allah. Ya, walaupun kalau dosa-dosa yang lain itu meskipun misalnya tidak memohon ampun atau tidak sempat ya memohon ampun, kalau dosa-dosa selain syirik itu masih ada
kemungkinan gitu ya diampuni dengan izin Allah. Ya, masih ada kemungkinan dikembalikan kepada kehendak Allah. Ya, baik para jemaah sekalian, ya mungkin itu yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Kalau masih ada waktu, ya ada pertanyaan, silakan. Saya ingin menyampaikan saya pernah membaca buku Saya pernah membaca buku yang dikarenakan oleh Muslim yang sangat terkenal itu. Jadi dia tidak memisahkan antara prinsip dan Islam itu. Dia menjelaskan secara tuntas. Yang itu Islam itu tidak merasakan syirik kecil tadi itu aman gitu. Kalau dalam buku itu al-Bara ya. Yang maksudnya begitu. Salah satu umpamanya begini dia. Sesuatu yang cenderung mempengaruhi jiwa kita, bisikan setan tadi, sehingga kita terpengaruh, akhirnya disirik. Nah kita kan dalam orang-orang yang mengetahui itu dalam syirik kecil. Padahal syirik kecil kalau dia mati kan masuk neraka dulu. Apa tidak takut masuk neraka? Ya. Kalau awal-awal kan begitu dibagi dan dua itu. Baik yang mungkin maupun saya awal itu membagi dua begini. Dia bisa saya bisa dengan semua. Dia bilang bahwa kau itu total. Nah kita tahu Malaysia itu total, itu terbuka. Umpamanya itu masuk yang perbuatan keadaan secara Islam di Indonesia kita. Tapi sekarang kan tidak menang-menang. Yang menolak umat Islam juga. Nah, ini syirik seperti apa itu? Kecil atau besar? Dia menolak kebenaran dari Allah itu hati syirik kan? Apapun juga mau kecil, mau besar, tapi jangan diharap kecil itu tidak masuk neraka kalau mati. Saya menurut pendapat begitu kan? Kan saya bisa baca aja. Itu jelas supaya nyambung gitu. Kalau orang Islam itu jangan tidak takut kalau syirik kecil itu hanya syirik besar dan ya apa kan sudah ada kecuali budaya-budaya ya. Sampai berbulan-bulan plastik menjadi dalam sebuah Islam memberikan masjid agung itu kepada waktu Nabi kan begitu dia. Padahal itu dari dulu sudah punya jauh mana. Nah, kalau jelaskan dua berbeda. Jadi kecil dan besar itu boleh dibahas dalam menurut saya ini, menurut saya. Kalau saya sebutkan boleh dibahas itu dalam metodologi saja. Karena kalau tidak ditekankan bahwa itu sama saja bukan besar kecil, yang sudah ada gitu. Betul. Istilah saya dulu sampai sekarang ada ikhwal lagi itu. Ada inovasi sedikit. Sama maaf nih kepada beberapa yang hadir ini kan sudah paham, sudah tahu lah ya apa yang saya sampaikan itu. Tapi hal-hal yang belum itu banyak gitu. Nah yang kedua masalah kebijakan dalam muamalah itu. Syirik dalam muamalah itu apa saja itu. Tidak usah semua, tapi ada hal yang sangat penting perlu dijelaskan. Dalam muamalah ini banyak syiriknya. Terima kasih. Ya, jawab dulu aja. Jadi memang syirik besar dan kecil tadi itu ya betul bahwa syirik itu maksudnya dosa besar. Kan dosa yang paling besar ya tentu akan membuat orang masuk ke dalam neraka ya dengan melakukan syirik kecil itu. Cuman tidak mengeluarkan orang dari Islam kalau syirik kecil gitu ya. Nah kemudian
kaitannya dengan orang menolak syariat Allah ya untuk diterapkan di dalam pemerintahan ya, di dalam negara ya, itu sebagaimana yang sudah kita bahas, ada 4 macam kan syirik besar itu, ada 4 aspek ya kan. Yang pertama penyembahan secara langsung kepada selain Allah ya kan, ibadah kepada selain Allah. Yang kedua dalam berdoa kepada selain Allah, itu jelas syirik besar. Yang ketiga dalam kecintaan tadi, mencintai sesuatu itu ya, sama dengan kecintaan kepada Allah, bahkan lebih, yang dia sangat terpaut hatinya itu tadi itu. Nah yang keempat adalah pensyariatan, yaitu apa? Dengan dia ya meyakini ada hukum yang lebih tinggi, yang lebih, bahkan dianggap lebih baik daripada hukum Allah, daripada syariat Allah, yang dia ya junjung tinggi gitu. Ya, yang tentu hukum tersebut bertentangan dengan hukum Allah, dengan syariat Allah. Nah, ini juga sama syirik besar, Pak. Jadi kalau orang dia punya hukum yang di dalam hukum-hukum itu banyak hal yang bertentangan dengan syariat Allah, dengan hukum Allah, lalu dia yakini inilah yang terbaik, sehingga inilah yang harus dijalankan di dalam pemerintahan, di dalam negara, ya kan, dijunjung tinggi, bahkan dianggap lebih tinggi daripada ayat suci. Ayat konstitusi lebih tinggi lebih suci daripada ayat suci gitu. Nah, kalau orang punya keyakinan itu syirik dalam pensyariatan. Syirkun fit tasyri', yang itu adalah syirik besar yang bisa mengeluarkan orang dari Islam. Ya. Tapi hukum yang dia yakini lebih baik itu bertentangan dengan hukum Islam. Kalau tidak bertentangan enggak masalah. Karena kan sebetulnya banyak ya undang-undang dalam perincian, dalam teknis sebenarnya nggak bertentangan dengan Islam, tapi itu bicara teknis. Ya, bicara masalah teknis. Sebenarnya itu merupakan penjabaran atau perincian dari syariat Allah, sebetulnya tidak bertentangan. Syariat Allah yang global, ya, secara global misalnya dalam syariat itu ya mendatangkan kemaslahatan, tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain misalnya ya. Itu kan kaidah umum dalam syariat. Kemudian dalam pelaksanaannya di jalan misalnya dibuat lampu merah gitu ya dan sebagainya, aturan-aturan teknis seperti itu. Ya itu kan secara tersuratnya tidak ada dalam Quran, dalam hadis, tapi itu adalah penjabaran dari syariat Allah sebetulnya. Nah itu tidak bertentangan kalau yang seperti itu. Penjelasan teknis dalam undang-undang selama tidak bertentangan tetapi merupakan penjabaran dari syariat Allah, ya itu justru bagian dari syariat Allah, bukan sesuatu yang bertentangan. Nah, kalau yang jelas-jelas menyalahi, bertentangan, ya nah itulah ya kalau orang meyakini bahwa itu lebih baik untuk dilaksanakan, itulah orang akan terjatuh kepada syirik dalam pensyariatan. Tapi harus betul-betul tadi dengan meyakininya. Bukan sebatas mengamalkan. Kalau sebatas mengamalkan bisa saja orang itu karena tidak tahu gitu. Dia tidak tahu misalnya hukum ini bertentangan dengan hukum Allah. Nah kalau ada ketidaktahuan itu lain lagi. Ya, atau merasa terpaksa, merasa belum mampu kalau menjalankan syariat Allah. Nah jadi dilihat dulu, makanya tadi
kita harus paham konsepnya, ya, konsep terjatuh kepada kesyirikan dalam pensyariatan, ya, dan juga faktor orang melakukan itu, karena akan berbeda nanti hukumnya. Makanya dengan hal ini tidak boleh kita sembarangan memvonis orang, ya kan? Karena kalau orang tidak menjalankan syariat Allah itu kan tadi belum tentu dia musyrik, belum tentu dia kafir. Harus dilihat faktornya, apakah karena ketidaktahuan, apakah memang karena ketidakmampuan dia, ya, ketidakmampuan. Sebenarnya dia meyakini hukum Allah lebih baik untuk diterapkan, tapi di Indonesia belum bisa, ya kan, belum bisa diterapkan. Itu faktornya banyak, Pak. Makanya tidak bisa menggeneralisir, ya, kita mudah memvonis bahwa orang yang terlibat dalam pemerintahan semua kafir, kan nggak begitu. Ya kan, itu kan orang-orang takfiri kan begitu, orang-orang yang ekstrim. Pemerintah togut, jadi semua yang terlibat dalam pemerintahan kafir. Ya, tapi dia sendiri bikin KTP gitu. Itu kan sulit, ya. Jadi tidak bisa memvonis, tidak mudah. Harus dilihat faktor orang tidak menjalankan. Karena misalnya pemerintah tidak menjalankan hukum Allah, apakah orang yang nuduh itu dia sebagai rakyat yang nuduh dia apakah melaksanakan hukum Allah juga? Kan tidak juga, dia juga sama. Kan Allah menyuruh misalnya yang mencuri potong tangan, yang membunuh dipisah. Apakah orang yang menuduh pemerintah itu dia menjalankan hukum Allah yang itu? Tidak juga, sama. Gitu kan? Kenapa dia tidak melakukan hukum Allah itu? Tidak mampu karena dia rakyat, tidak punya orang. Ya, di pemerintahan juga ada orang-orang yang memang posisinya tidak memiliki kemampuan untuk itu, misalnya begitu. Ya, jadi dilihat dulu faktornya, tidak mengeneralisir semua secara langsung bahwa yang tidak menjalankan syariat Allah langsung kafir, enggak. Harus dilihat dulu faktornya, karena mereka orang-orang misalnya yang memang komitmen terhadap syariat Allah, yang masuk dalam pemerintah, sebenarnya dia sedang berjuang untuk bisa memasukkan tadi, ya, hukum-hukum Allah ke dalam undang-undang, ke dalam peraturan. Itulah yang dia mampu, tapi dalam kenyataannya belum berhasil. Dalam pelaksanaannya, dalam eksekusinya belum berhasil. Kan tidak kita katakan dia itu kafir, ya, yang terlibat dalam pemerintahan kafir, tidak. Dan tadi butuh usaha, butuh waktu yang tidak sebentar. Apalagi kan kalau urusannya dengan negara itu besar gitu. Banyak orangnya di situ. Bukan sesuatu hal yang mudah. Makanya Muhammad Nasir itu kan rahimahullah, ketika ternyata di jalur politik itu sudah sulit karena sudah sangat sekuler, ya akhirnya kan beliau merubah strategi yang tadinya berdakwah di jalur politik menjadi berpolitik di jalur dakwah. Begitu Muhammad Nasir itu. Jadi ketika melihat, ya, kondisinya udah banyak sekali yang sekuler yang menguasai gitu, sudah sangat sulit, maka beliau membuat dewan dakwah. Ya kan, itu kan untuk berpolitik, untuk memenangkan Islam dalam politik, mau tidak mau harus menyebarkan dakwah dulu. Ya, karena dengan dakwah itu akan tersebar, ya, akan menjadi merata, ya, pemahaman terhadap syariat Islam itu.
Karena orang tidak menjalankan syariat Islam itu ternyata kan banyaknya karena tidak paham, belum paham yang seperti apa syariat Allah itu. Karena di pendidikan di sekolah-sekolah mereka kan tidak diajarkan, yang diajarkannya ya ilmu-ilmu umum gitu ya, tidak tahu hukum Allah. Bahkan ya yang mereka tahu undang-undang yang sekuler yang dipelajarinya juga. Seakan-akan agama dia walaupun dia orang Islam itu seakan-akan tidak ada gitu, yang membahas itu dihilangkan. Bahkan Islam itu, agama Islam itu hanya dikenal sebatas ritual-ritual ibadah saja. Kan itu hal seperti sudah merata di sekolah-sekolah itu, sehingga bagaimana bisa kemudian bisa masuk ke dalam politik, ke dalam negara kalau kesadaran di masyarakat terhadap syariat Islam itu masih sangat sedikit. Makanya itulah melalui jalur dakwah. Nah, masalahnya dakwah kita belum begitu berhasil juga gitu, ke dunia pendidikan gitu. Ya, jadi di sekolah-sekolah umum masih tidak mempelajari tentang syariat Allah yang lengkap ini gitu ya. Sehingga ketika jadi pejabat ya nggak ada mereka pemahaman terhadap Islam. Ya. Nah, itu ya mungkin banyak tadi yang ditanyakan. Baik, ada silakan. Tadi disampaikan bahwa menyandarkan keyakinan pada jimat atau pada benda, mendatangkan rezeki, membuat merasa aman dan segala macam, itu adalah bagian dari bisnis. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau penyandaran keyakinan itu pada amalan? Misalkan untuk mendatangkan rezeki maka kita membaca surat Al-Quran. Dan ada banyak beberapa surat yang digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Ada Al-Mulk, ada Al-Hakim, Ar-Rahman, bahkan untuk mengusir jin itu ada beberapa nama ada yang ini. Nah, pertanyaannya, bagaimana bila kita menyandarkan keyakinan pada rutinitas amalan tersebut, apakah itu termasuk dalam syirik atau bagaimana itu? Ya. Kalau amalan ya itu kan berarti dia niat dalam beramalnya itu ya untuk hal-hal yang lain ya selain Allah, untuk hal duniawi ya, mendapat keuntungan duniawi, ya itu sudah kita bahas ya, termasuk syirik kecil ya, termasuk syirik kecil dalam niat. Itu riya, dan paling tidak ada tiga: riya, sum'ah, dan berharap keuntungan duniawi. Itu syirik dalam niat. Ya, makanya syirik kecil itu kan ya, kita ulang lagi, sebenarnya ini sudah dibahas kan di pertemuan pertama. Udah sebulan ini lupa ya. Jadi syirik kecil itu kan ada yang zahir, ada yang khafi, yang tersembunyi. Yang zahir, yang nampak itu ada yang berupa ucapan, ada yang berupa perbuatan. Ya, ucapan itu ya seperti bersumpah dengan nama selain Allah, ya kan? Mensejajarkan sesuatu atau orang dengan Allah dalam kehendak, misalnya jika Allah dan engkau berkehendak, mensejajarkan Allah dan manusia, ya, atau kalau tidak ada Allah dan engkau, itu kan syirik dalam ucapan. Ya, ada dalam tindakan ya seperti tadi, ada memakai jimat ya,
gelar dan sebagainya yang dijadikan perantara ya, tapi masih meyakini bahwa sebetulnya Allah, cuma ini jadi perantara. Nah itu syirik kecil. Tapi kalau bukan perantara tapi langsung bahwa benda itu yang mendatangkan keselamatan, itu syirik besar. Itu syirik dalam perbuatan. Nah, syirik yang tersembunyi itu tadi dalam niat, di mana tadi dia menjadikan amal-amal itu untuk tujuan duniawi. Jadi bergantung pada amal, jadi untuk ngejar duniawi. Baca surat Al-Waqiah, ya surat ini tujuannya untuk apa? Supaya diberi kekayaan, gitu. Ya, memang ada di dalam hadis siapa yang membaca surat Al-Mulku misalnya ya, itu tidak akan ditimpa dengan kemiskinan, dia akan diberikan kekayaan. Ya itu kan maksudnya adalah di akhirat, kekayaan di surga, ya terhindar ya tentu dari kemiskinan ya di akhirat. Makanya kalau mengharapkan kekayaannya nanti di surga ya itu nggak masalah, karena ikhlas itu kan satu paket antara kita beramal untuk ridho Allah, mendapat surga dan terhindar dari neraka. Itu ikhlas, termasuk ikhlas tiga hal itu. Tapi kalau untuk dunia, nah itu yang tidak ikhlas. Ya, jadi boleh nggak kita beramal berharap surga? Boleh, justru diperintah. Karena surga itu ya ridho Allah. Kalau Allah ridho, artinya dia dapat surga. Kalau Allah tidak ridho ya dia masuk neraka. Jadi jangan terkecoh ya orang yang mengatakan kalau kamu beramal jangan berharap surga, berarti kamu nggak ikhlas. Justru berharap surga itu bagian dari ikhlas. Ini orang-orang yang sufi, ya sufi, tasawuf. Ya dia mengatakan ya Allah nggak apa-apa lah aku masuk neraka juga, yang penting kau ridho. Kan mereka begitu mengatakannya. Padahal kalau Allah ridho pasti masuk surga. Itu kan orang sufi ya, orang-orang tarekat tuh masih banyak di Indonesia yang berkeyakinan seperti itu. Jadi kalau beramal jangan berharap surga, tapi justru malah berharap dunia jadinya. Ya, melakukan amal-amalan supaya dia dapat keuntungan duniawi. Nah, itu kan jelas-jelas tidak ikhlas kalau orang berharap duniawi tadi. Ya. Apalagi tadi mempersembahkan apa tadi, amalan untuk apa? Yang terakhir tadi. Selain yang untuk keuntungan duniawi tadi ada lagi kan? Amalan? Karena kalau di apalagi kalau di sosial media saya mendapatkan nikmat, rezeki banyak segala macam karena saya merasa sudah merutinkan, misalkan dia baca Al-Waqiah atau ada baca banyak amalan-amalan. Akhirnya terdorong kepada seperti saya mendapatkan itu karena saya sudah melakukan amalan-amalan sendiri. Iya. Itu kalau niatnya di awal, niat di awal untuk mendapat keuntungan duniawi itu jelas yaitu tidak ikhlas. Ya itu termasuk syirik kecil. Tapi kalau misalnya dijadikan wasilah dalam doa, nah itu justru disyariatkan. Cuman amalannya sudah dilakukan kan? Amalannya sudah dilakukan, lalu kita berdoa. Dalam doa itu mengatakan ya Allah saya sudah melakukan ini. Kalau saya melakukannya ikhlas maka kabulkanlah permohonan saya. Nah itu boleh, itu namanya tawasul dengan amal soleh. Nah itu boleh disyariatkan. Tapi tadi amalnya sudah dilakukan, bukan baru mau mengamalkan. Itu tawasul dengan amal soleh. Itu boleh kalau yang seperti itu. Dan kemudian juga tidak boleh meyakini bahwa saya dapat nikmat ini karena amalan saya.
Ya, karena apa namanya, Allah memberi nikmat itu karena kasih sayang Allah aja, kasih sayang Allah. Ya, karena Allah yang kemudian menerima, bukan semata-mata karena amalan. Karena kalau semata-mata karena amalan kita, jadinya kita terjatuh kepada kesombongan. Ya, kita dapat nikmat itu karena amalan saya. Nah, itu sombong. Justru akan menggugurkan amal. Makanya kan orang masuk surga saja bukan karena amalannya, kata Rasulullah. Artinya tidak semata-mata orang beramal langsung menyebabkan masuk surga, tidak. Yang menyebabkan masuk surga itu rahmat Allah, karunia dari Allah, ampunan dari Allah. Nah, tapi ampunan rahmat itu didapatkan dengan apa ya? Dengan amal soleh. Jadi urutannya amal soleh mendatangkan rahmat Allah baru masuk surga gitu. Bukan amal langsung masuk surga, nah, enggak. Karena kalau hanya mengandalkan amalan dibandingkan dengan satu nikmat Allah saja enggak bisa untuk membayar. Satu nikmat pendengaran ditimbang dengan amal soleh, semua amal soleh walaupun banyak yang dilakukan oleh orang tersebut enggak akan bisa menandingi satu nikmat Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah yang diberikan kepada orang tersebut, tidak akan bisa masuk surga. Jadi jangan meyakini karena sebatas amalan, tidak. Ya. Nah, apalagi tadi ya, kita mempersembahkan amalan bukan untuk Allah, tapi untuk yang lain. Makanya kan kayak dukun ya, orang datang ke dukun ini itu dikasih amalan. Ya, kamu harus mengamalkan begini. Bahkan termasuk bisa jadi amalannya itu bagus, baca Quran, baca surat ini, tapi dia untuk dukun itu atau untuk apa ya, jin gitu ya, yang diharapkan bisa membantu, ada amalannya supaya dibantu oleh jin itu. Nah, ini jelas syirik. Bahkan bisa jadi syirik besar karena dia beramal untuk selain Allah, ibadah ritual untuk selain Allah, itu jelas ya syirik besar. Walaupun amalannya ya amalan syariat gitu, ya sama aja. Amalan syariat kalau diperuntukkan untuk selain Allah itu syirik. Coba ya. Baik, mungkin ada baik ya. Bismillah, mohon izin bertanya, Pak Ustaz, kita kan diperbolehkan ziarah kubur. Bolehkah kita ziarah kubur kepada orang-orang soleh yang sudah wafat, seperti kuburan para wali dan sebagainya? Kira-kira apa yang salah jika kita meminta melalui wasilah orang-orang tersebut? Bukankah kalau mau menghadap presiden juga kita harus menghadap dulu pada ajudannya? Nah, itu ya sama kayak tadi. Ini hati-hati, ini zuhrufal qaul gitu. Jadi jangan disamakan Allah dengan presiden. Makanya Allah itu langsung berdoa itu langsung. Ud'uni astajib lakum. Ya, berdoalah kepadaku niscaya aku akan kabulkan. Langsung saja. Justru kan tadi ya, bahwa Allah akan menerima orang yang paling berdosa sekalipun. Ya, innallaha yabsutu yadahu. Ya, sungguhnya Allah membentangkan tangannya. Ya, artinya untuk menerima orang-orang yang berdoa, orang-orang yang memohon ampun kepada Allah. Ya, di siang hari bagi orang-orang yang berdosa di malam hari. Dan membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima ya tobat orang-orang yang berdosa di siang hari ini. Artinya Allah akan selalu menerima, selalu membuka pintu ampunan, pintu tobat, pintu doa. Ya, jadi selalu terbuka langsung saja kepada Allah. Gitu ya. Itu karena menjadikan wasilah. Tawas ini sudah dibahas juga seperti di pertemuan sebelumnya itu. Ya, tawasul yang disyariatkan tadi ya dengan amal soleh, dengan asmaul husna,
atau meminta didoakan kepada orang yang masih hidup. Seperti diminta didoakan oleh Nabi secara langsung. Nah, adapun yang lain itu ya tidak disyariatkan, tidak kuat dalilnya, walaupun ada ya perselisihan. Adalah ulama yang berbeda pendapat. Itu ya yang menjadikan wasilah misalnya dengan kemuliaan Nabi gitu. Bijahin Nabi, lalu memperluas kepada orang-orang soleh. Ya, nah itu ada yang membolehkan walaupun lemah. Nah, karena kelemahannya itu dasar dalilnya sebetulnya itu lebih baik kita tinggalkan. Di samping itu sangat rawan terjatuh kepada kesyirikan. Karena prakteknya ketika orang datang ke kuburan-kuburan tadi, ya, yang dia panggilkan wali-wali itu, yang dia sebut namanya, ya kan, bukan menyebut nama Allah, ya, sehingga sulit dibedakan apakah dia tadi ya menjadikan ini tawasul ataukah dia langsung memohon ke sana. Ya, itu menjadi sulit untuk dibedakan. Karena orang-orang datang ke kuburan itu dengan niat ya punya hajat, ingin ini, ingin itu. Dianggapnya kuburan-kuburan wali itu bisa memenuhi keinginannya, memenuhi permohonannya. Jadi daripada ke masjid ya mending datang ke kuburan. Daripada ke masjid lama doanya nggak dikabul-kabul gitu. Ke kuburan ini lebih lancar. Nah, itu kan udah kacau. Kuburan itu. Jadi sangat tipis itu perbedaannya itu, sehingga ya itu sangat rawan menjatuhkan orang kepada kesyirikan. Di samping tadi bertawasul dengan orang soleh, bahkan dengan Nabi sekalipun, dengan kemuliaannya, dengan zatnya, itu lemah dalilnya. Di samping lemah juga bisa menjerumuskan orang kepada kesyirikan. Pada akhirnya di masyarakat ketika dia memohon pertolongan, ya, ketika ditimpa, yang dia panggil bukan nama Allah, tapi nama-nama yang dianggap wali itu terjadi di masyarakat. Dia panggil ya Abdul Qadir Jailani gitu ya. Dia panggil siapa lagi? Kalau orang Syiah kan jelas yang dia panggil ya Husain, ya Husain. Bukan nama Allah. Jelas itu kesyirikan. Ya. Jelas itu kesyirikan. Jadi sangat rawan terjatuh kepada kesyirikan. Ya. Nah, oleh karena itu kita berusaha tinggalkan. Adapun ziarah kuburnya kalau sebatas untuk kita mengingat kematian, ya kan, untuk mengevaluasi diri, muhasabah diri gitu ya, tanpa meminta-minta melalui kuburan-kuburan itu memang nggak ada masalah. Ya, cuman ketika ziarah kuburnya sudah menjadi tradisi seperti itu, rata-rata orang melakukan seperti itu, ya lebih baik kita tinggalkan. Karena kan misalnya sampai mendoakan orang tua pun kan nggak harus di kuburan. Setelah sholat kita berdoa untuk orang tua kita, nggak harus ke kuburan. Ya, nah ini disebutnya saddud dzari'ah, menutup pintu untuk terjatuh kepada dosa. Ya, benar-benar tinggalkan. Karena rata-rata orang punya program-program ziarah kubur ini kan untuk itu, dia punya hajat, punya apa. Orang bahkan ibadah di kuburan, ada tempat sholat, ada tempat apa kan di kuburan itu. Nah itu udah jelas dilarang, bisa terjatuh kepada kesyirikan. Ya, nah kenapa itu masih dijaga? Ya itu biasanya kan proyek yang bisa mendatangkan keuntungan, ya kan, harus bayar sekian itu kan dapat keuntungan. Ya, dengan dikemas wisata religi. Ya, nanti di sana di tempat kuburannya, wah itu lebih proyek lagi. Yang masuk itu harus bayar sekian.
sampai banyak gitu kan uang itu. Ya itu, jadi bisa bertahan itu karena mendatangkan keuntungan. Bahkan orang-orang sekitarnya juga mendukung. Kenapa? Karena jadi banyak orang, mereka bisa berjualan di situ. Jadi mata pencaharian. Nah itulah kadang tadi ya, kesyirikan itu saat ini bisa terus ya menjadi terlestarikan ya dengan alasan-alasan yang seperti itu ya, untuk keuntungan ekonomi, materi dan sebagainya. Nah, maka pertanyaannya, kita lebih memilih akhirat atau dunia kan? Ya baik, insyaallah cukup. Terima kasih atas perhatiannya, atas kurangannya. Qul hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak ada Al-Ustadz yang sudah memaparkan materinya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan semakin menguatkan tauhid kita, mudah-mudahan. Dan hari ini rekor ya, kajian terlama saroleh ya, husnuzan, bukan karena hujan. Mudah-mudahan Allah karuniakan keistiqomahan pada kita semua. Sebelum ditutup, ada pengumuman Majelis Kajian Islam bekerja sama dengan DKM Al-Mubarakah. InsyaAllah di tanggal 14 dan 15 Februari akan mengadakan daurah pembekalan Ramadan ya, 14 dan 15 Februari hari Sabtu dan Ahad. Nanti akan ada beberapa pemateri yang akan membahas terkait dengan persiapan bulan Ramadan, agar tentunya bulan Ramadan ini lebih baik ya ibadah kita daripada bulan Ramadan sebelumnya gitu ya. Amin. Dan informasi hari ini kajian tadinya mau diliburkan, namun qadarullah tanggal 25-nya juga libur, pekan depan libur, sehingga hari ini mau tidak mau harus ada kajian. Karena pengalaman kami panitia, kalau sudah libur panjang itu susah mengumpulkan jemaahnya lagi, sehingga hari ini insyaallah kajian diganti dengan sharing tahsin. Bagi yang ingin bergabung silahkan hadir di jam 9.30 hari ini, pagi ini. Dari awal sampai akhir alhamdulillah kajian berjalan dengan lancar. Terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih juga yang sudah menyimak melalui Facebook. Mudah-mudahan dipertemukan di lain kesempatan. Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.